Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya agar kami lebih semangat untuk mengupload selalu dan mengembangkan kisah sejarah-sejarah di channel ini. Terima kasih. Yuk, kita lanjut. Kisah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu Ummul Mukminin. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu merupakan seorang wanita terpandang di Makkah. Dari keturunan yang mulia, juga seorang pengusaha yang sukses. Khadijah telah menikah 2 kali sebelum pernikahannya dengan Rasulullah SAW. Riwayat mengatakan bahwa Khadijah menikah pertama kalinya dengan Atiq bin Aids. Ia mempunyai seorang anak perempuan bernama Hindun, yang kemudian menjadi seorang muslimah yang taat. Setelah berpisah dengan Atiq, Khadijah menikah lagi dengan Abu Halah, atau nama aslinya Nabashi bin Malik. Dari pernikahannya ini ia mempunyai 2 orang anak, lelaki dan perempuan. Sebagian riwayat mengatakan keduanya lelaki. Abu Halah meninggal terlebih dahulu. Riwayat lain menyebutkan Abu Halah suami pertamanya, baru kemudian Atiq bin Aids dalam status jandanya yang kedua kali ini. Banyak sekali pemuka dari kaum Quraisy yang ingin memperistrinya, tetapi dengan tegas ia menolaknya. Khadijah mempunyai kebiasaan meminta seseorang untuk menjalankan dagangannya dan membagi keuntungan dengan mereka. Tatkala ia mendengar kabar tentang Muhammad yang mempunyai kejujuran, kredibilitas, dan kemuliaan akhlak, ia menawarkan untuk menjalankan dagangannya ke Syam atas dorongan dan dukungan dari pamannya Abu Thalib. Muhammad yang kala itu masih pemuda berusia 25 tahun menerima tawaran ini. Beliau berangkat disertai pembantu Khadijah yang bernama Maisarah, dan perdagangannya ini memperoleh keuntungan yang sangat besar. Melihat hal ini, Khadijah jadi sangat tertarik dengan Muhammad, apalagi setelah memperoleh cerita dari Maisarah tentang kejujuran dan ketinggian akhlak beliau selama menjalankan perdagangannya di Syam. Suatu malam, Khadijah bermimpi melihat matahari turun ke kota Makkah, kemudian bergerak menuju ke rumahnya, sehingga cahayanya menerangi seluruh penjuru rumah dan sekelilingnya. Khadijah mendatangi anak pamannya, Warakah bin Naufal, seorang pemeluk Nasrani yang mempunyai pengetahuan yang luas dan mampu menafsirkan impian seseorang. Setelah mendengar cerita Khadijah, Warakah yang telah tua dan buta itu menyatakan bahwa akan turun seorang nabi di kota Makkah dan Khadijah akan menjadi istrinya, dan dari dalam rumahnya dakwah akan menyebar ke penjuru Arabia. Khadijah mempunyai firasat kuat bahwa calon nabi tersebut adalah Muhammad. Siapa lagi orang di Makkah yang mempunyai kualitas akhlak dan perilaku yang lebih baik daripada dia? Ditambah lagi dengan cerita Maisarah selama mengiring Muhammad menjalankan perdagangannya ke Syam. Di antaranya adanya gulungan awan yang menaungi mereka sehingga terhindar dari teriknya matahari padang pasir. Karena itu muncul keinginannya untuk menikahinya dengan perantaraan seorang temannya bernama Nafisah binti Munya. Khadijah menyampaikan maksudnya untuk menikahi Muhammad kepada pamannya Abu Thalib. Beliau menyambut baik keinginan Khadijah tersebut. Walau telah berusia 40 tahun, Khadijah adalah seorang wanita yang cantik dan pandai, kaya dan terpandang sekaligus sangat menjaga dirinya, sehingga memperoleh gelar Tahirah wanita suci dan sangat jauh dari budaya jahiliyah. Muhammad segera menghubungi pamannya untuk melamar Khadijah. Perkawinan berlangsung meriah, dihadiri oleh Bani Hashim dan pemuka Bani Mudar. Mas kawin yang diberikan Nabi SAW adalah 20 ekor unta muda. Yang menjadi wali Khadijah adalah pamannya Umar bin Asad, karena ayahnya Khuwailid
telah meninggal dunia. Perkawinan ini berlangsung 2 bulan sepulangnya beliau dari perdagangan di Syam. Nabi SAW sangat mencintai Khadijah, jauh melebihi istri-istri beliau lainnya, termasuk setelah kewafatannya, sehingga pernah memancing kecemburuan Aisyah ketika beliau menyebut nama Khadijah yang telah wafat. Aisyah berkata emosional, "Mengapa engkau masih saja mengingat wanita tua Quraisy yang sudah meninggal itu? Bukankah Allah telah memberikan ganti dengan istri yang lebih baik darinya?" Memang, Aisyah merupakan istri yang paling dicintai beliau dibanding istri-istri beliau lainnya. Tetapi sebaik apapun Aisyah, di mata Rasulullah, ia tidak bisa dibandingkan dengan Khadijah. Beliau bersabda, "Demi Allah, tiada yang lebih baik dari dirinya. Ia telah mempercayaiku ketika semua orang mendustakan. Ia merelakan semua hartanya ketika semua orang malah menahannya. Dan Allah mengaruniakan anak-anak darinya, dan tidak dari istri-istriku lainnya." Siapa yang tidak tahu bagaimana besarnya peran Khadijah pada masa-masa awal beliau mengemban risalah Islam ini, ketika beliau dalam kegoncangan jiwa saat pertama kali bertemu Jibril. Dialah yang menenteramkan dan menguatkan jiwa beliau, bahkan membawa beliau kepada Warakah bin Naufal untuk memantapkan bahwa beliau berada di dalam kebenaran ketika hampir seluruh pemuka-pemuka Quraisy memusuhi dan mengingkarinya. Dialah yang jadi pembela dan sandaran kekuatan beliau bersama Abu Thalib. Maka tatkala 2 orang ini meninggal, beliau tidak bisa menyembunyikan kesedihannya, sehingga dalam sejarah dikenal sebagai tahun duka cita Amul Husni. Suatu saat, Nabi SAW dikirimi seseorang unta yang telah disembelih. Beliau mengambil sendiri beberapa bagian, kemudian menyuruh seseorang mengantarkan kepada teman Khadijah. Melihat hal itu, Aisyah berkata, "Mengapa engkau mengotori tanganmu sendiri? Bukankah bisa orang lain mengerjakannya?" Nabi SAW menjelaskan bahwa Khadijah pernah berwasiat kepada beliau seperti itu. Kontan muncul kecemburuan Aisyah. Ia berkata, Khadijah lagi, seolah-olah tidak ada lagi wanita di bumi ini selain Khadijah." Mungkin reaksi yang wajar dari seorang istri, dan beliau mungkin bisa memakluminya kalau menyangkut istri beliau lainnya. Tetapi karena ini menyangkut Khadijah, tampak sepercik kemarahan pada wajah beliau. Tanpa banyak bicara, beliau bangkit berdiri dan pergi. Beberapa waktu kemudian beliau kembali menemui Aisyah. Tampak ia menangis sedang ditemani ibunya, Ummu Ruman berkata, "Ya Rasulullah, ada apa antara engkau dengan Aisyah? Ia masih anak-anak. Hendaklah engkau memaafkannya." Nabi SAW tersenyum sambil memegang ujung bibir. Aisyah, beliau berkata, "Bukankah engkau sendiri yang berkata, tidak ada wanita lain di bumi ini selain Khadijah? Inilah Khadijah. Walaupun Allah telah memberikan ganti dengan istri-istri lainnya, dari yang muda, dewasa, juga yang tua, yakni Saudah bin Zamah, yang cantik dan berbakti, yang mandiri, sabar, dan tidak membebani Nabi tetapi tetaplah Khadijah yang menjadi sosok utama di dalam hati beliau." Semoga kita bisa mengambil hikmahnya di dalam sejarah ini dan menjadi hamba Allah yang soleh, taat kepadanya dan Rasul-Rasulnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wa'allahu a'lam bishawab. Wassalam.